Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1 RPLA. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hikmal Afiko Febrian. Saya Anissa Fitri. Saya Bayu Satindra. Saya Ahmad Subari. Saya Riki Al-Buhari. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan 2 studi kasus tentang penggunaan array dalam pemrograman Kotlin. Oke, kita mulai dari soal studi kasus yang pertama. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa array, di mana program ini akan menampilkan jumlah elemen array, nilai yang ada di dalam array, dan hasil dari penjumlahan seluruh elemen array tersebut. Contoh, input arraynya adalah 5, nilainya adalah 5, 10, 20, 30, dan 50. Kemudian outputnya adalah jumlah elemen array adalah 5, nilai array adalah 5, 10, 20, 30, dan 50, serta total jumlahnya adalah 115. Oke, jadi di sini import Java Util Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada find file read sama dengan scanner system.in itu digunakan untuk mengaktifkan objek scanner agar bisa membaca input dari pengguna. Lalu di situ ada print masukkan jumlah elemen array. Nah, itu digunakan untuk memasukkan jumlah elemen array itu dari pengguna. Jadi user tersebut menambahkan array dengan menginputnya sendiri tanpa harus dideklarasikan terlebih dahulu di program. Lalu ada file n sama dengan read next in itu digunakan untuk membaca ukuran array dari input pengguna. Jadi setelah pengguna menginput array yang diinginkan, maka sistem akan otomatis membaca inputan array yang telah diinput. Lalu ada file r sama dengan in array dalam kurung n. Nah, itu digunakan untuk membuat atau menginput array dengan ukuran yang telah ditentukan atau yang user inginkan. Jadi n tersebut user mendeklarasikan sendiri array tersebut harus berapa. Lalu ada var total sama dengan 0. Itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan nilai awal itu 0. Lalu ada for i in 0 until n. Nah, itu digunakan untuk agar tidak memiliki nilai array yang agar tidak melebihi indeks nilai array yang telah diinput. Jadi agar nilai indeks array tersebut tidak melebihi batas yang telah diinput tersebut. Lalu ada print nilai r, ada $, lalu i itu digunakan untuk mencetak nilai array yang merupakan nilai i. Itu tersebut adalah nilai yang diinput tadi. Selanjutnya di sini ada array read next in. Itu kegunaannya untuk membaca nilai array yang dimasukkan. Terus juga di situ ada total plus sama dengan array i. Sistem itu kegunaannya untuk ketika arraynya diinput, dia akan menjumlahkan array tersebut. Nah, kemudian di situ ada println, data yang dimasukkan, dan selanjutnya ada for i in array indices. Di situ array indices itu untuk mengetahui rentang indeks yang dimasukkan. Selanjutnya di situ ada println array $i sama dengan $array i, itu untuk ngeprint hasil dari array tersebut. Kemudian terakhir ada println jumlah total dari elemen array (2) $total. Nah, di sini fungsi tersebut adalah untuk menampilkan total dari penjumlahan array tersebut. Baiklah, untuk output dari contoh studi kasus yang pertama adalah seperti ini. Seandainya kita memasukkan elemen arraynya 5, nilai array ke-0 adalah 12, nilai array ke-1 adalah 8, nilai array kedua 9, nilai array ketiga adalah 35, nilai array keempat 23, maka hasil yang
data yang dimasukkan array 012, array 18, array 29, array 335, dan array 4 adalah 23. Kemudian jumlah total dari elemen array tersebut yang telah dimasukkan tersebut adalah 87. Untuk studi kasus yang kedua, buatlah sebuah program yang menerima input berupa array, di mana program ini akan menampilkan jumlah elemen array, nilai-nilai yang ada di dalam array, nilai terbesar dalam array, dan nilai terkecil dalam array, di mana sebagai contoh inputnya adalah 0, inputnya adalah nilai elemen array adalah 5, jumlah array adalah 5, nilai array-nya adalah 8, 12, 5, 33, dan 13. Dan outputnya adalah jumlah elemen array adalah 5, nilai array 8, 12, 5, 33, dan 19. Nilai terbesar 33, nilai terkecil adalah 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode program kami dari studi kasus yang kedua mengenai array. Yang pertama yaitu terdapat import java.util.scanner, yaitu baris ini mengimport kelas scanner dari pustaka Java. Scanner digunakan untuk membaca inputan dari pengguna melalui keyboard. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi main. Fungsi main ini adalah titik awal eksekusi program dalam Kotlin. Jadi semua kode dalam kurung kurawal akan dieksekusi saat program dijalankan. Yang selanjutnya yaitu file read sama dengan scanner system.in, yaitu file scanner adalah variabel yang menyimpan objek scanner. Scanner system.in digunakan untuk membaca inputan dari keyboard, serta val berarti variabel ini bersifat immutable, artinya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Selanjutnya yaitu print, memasukkan jumlah elemen array. Ini fungsi ini untuk menampilkan tag ke layar atau monitor user. Yang selanjutnya yaitu val n sama dengan read.next_in. Ini membaca inputan angka yang diketikkan pengguna atau user. Nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam variabel n. N akan menentukan ukuran array yang akan dibuat. Yang selanjutnya yaitu val array. Val r sama dengan integer array dalam kurung n, artinya yaitu membuat array berisi bilangan bulat atau integer dengan ukuran n. Semua elemen array secara default bernilai 0. Val r menunjukkan bahwa array ini immutable atau tidak dapat diubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu terdapat pengulangan for, di mana i sama dengan 0 until n. Artinya pengulangan for digunakan untuk melakukan pengulangan sebanyak n kali. I in 0 until n berarti nilai i akan mulai dari 0 sampai n minus 1. Until ini digunakan sebagai batas agar n tidak termasuk dalam perulangan. Misalnya, jika n sama dengan 5, maka i akan berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan 4, tidak sampai 5. Selanjutnya yaitu print nilai art dalam kurung $i. Artinya print digunakan untuk menampilkan tag tanpa berpindah baris. Array kurung $i atau variabel i menggunakan string interpolation, di mana variabel i akan diganti dengan nilai i saat dijalankan.
Program ini meminta pengguna memasukkan nilai untuk indeks I dalam array. Yang selanjutnya yaitu array I sama dengan red.nextIn. Ini membaca inputan angka yang diketik pengguna. Nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam array pada indeks I. Dan yang terakhir yaitu tutup kurung kurawal. Ini adalah tanda penutup dari blok for, menunjukkan akhir dari program. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan studi kasus yang kedua. Langsung saja. Nah, di sini untuk menginisialisasi dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, dengan membuat variabel nilai max dan nilai min, di mana elemennya itu diambil dari indeks ke 0. Nah, selanjutnya itu ada perulangan for dengan i in 1 kurang dari n. Nah, dimana itu ini perulangan mulai dari indeks ke 1 karena indeks ke 0 itu sudah dianggap pada penginisialisasian di nilai max dan nilai min. Nah, selanjutnya ada perkondisian if, mana array indeks ke i besar dari nilai max. Nah, maka nilai max akan diperbarui dengan nilai tersebut. Nah, untuk perkondisian yang kedua yaitu ada array indeks ke i kurang dari nilai min. Nah, maka nilai min akan diperbarui dengan nilai tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan studi kasus kedua ini. Yang pertama, menampilkan data yang dimasukkan. Di sini kami menggunakan println /n data yang dimasukkan. /n digunakan untuk membuat garis baru agar output lebih rapi dan menampilkan teks sebagai header sebelum mencetak isi array. Kedua, menampilkan isi array. Di sini kami menggunakan pengulangan for i in array inches digunakan untuk iterasi melalui semua indeks dalam array. Array inches adalah properti Kotlin yang secara otomatis menghasilkan rentang indeks dari array. Misalnya jika ada array memiliki 5 elemen, maka array inches akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya println array dalam kurung variabel i sama dengan variabel dalam kurung awal array dalam kurung i. Menggunakan string interpolation untuk mencetak nilai elemen array dengan indeksnya. Yang ketiga, menampilkan nilai maksimum. Kami di sini menggunakan println /n nilai tertinggi dalam array variabel nilai max. Menampilkan nilai maksimum yang telah ditemukan sebelumnya dalam proses pencarian nilai maksimum. Contohnya jika array adalah 5, 3, 8, dan 1, maka nilai max-nya adalah 8. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai minimum. Kami menggunakan println nilai terendah dalam array variabel nilai min menampilkan nilai minimum yang telah ditemukan sebelumnya dalam proses pencarian nilai minimum. Contohnya jika array adalah 5, 3, 8, dan 1, maka nilai minimumnya adalah 1. Nah, untuk output dari studi kasus kedua adalah seandainya kita memasukkan jumlah elemen array itu 5, nilai array ke 0 itu adalah 45, nilai array pertama itu adalah 39, nilai array 2 23, nilai array 3 itu 12, nilai array 4 itu 198, maka hasilnya adalah data yang dimasukkan adalah array 045, array 139, array 2 23, array 3 12, dan array 4 198. Maka hasil akhirnya adalah nilai yang tertinggi dalam array yang telah dimasukkan tersebut adalah 198, sedangkan nilai terendah dari
dalam array tersebut adalah 12. Baik, sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.